Kemudian untuk yang kedua kita akan menampilkan yaitu Dr. M. Adi Suraso, ya, dengan judul deteksi dini kanker prostat. Adapun kurikulum vitae Dr. Adi Suraso, beliau adalah bisa CV-nya apa? Okey, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja. Silakan Dr. Adi. Halo, Dr. Adi. Oke. Ya, bisa kelihatan, Dr. Alvarino? Belum. Belum. Ya, belum ya. Sebentar, mohon maaf. Nah, udah kelihatan Dr. Adi-nya. Ini slide ini belum. Nah, ini. Udah, silakan Dr. Adi. Ya. Dari Semarang ya. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada Ketua Umum IDI dan Ketua Umum IAUI, juga Inasau yang memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit share pada materi deteksi dini kanker prostat. Saya Dr. Mas, saya dipanggilnya di Semarang dari RSUP Dr. Karyadi. Ya. Kalau kita lihat ini 007 James Bond, bukan guys ya. Sebentar. Kayak gitu. Izin dokter di slideshow pandemi. Sebentar. Belum muncul lagi tadi. Judulnya doang. Oke. Ini bisa kelihatan? Ya. Nggak bisa ya? Oh sih. Udah, James Bond-nya udah kelihatan tuh. Oh, ada. Oke. Ya, kalau kita lihat bahwa yang screen sebelah kiri James Bond 007. Ya. Sebenarnya bukan James Bond, yang saya mau bicarakan adalah Roger Moore. Jadi Roger Moore ini tahun 1993 didiagnosa kanker prostat, kemudian dioperasi radikal prostatektomi, dan 2017 beliau meninggal.
ada pertanyaan, sebenarnya kanker prostat itu penyakit lama, baru, atau kelihatannya kan lagi in dengan adanya Roger Moore, kemudian presiden ke-6 kita, ya. Dari hasil suatu studi, ya, ditemukan bahwa sebenarnya sudah lama. Ini ada pemeriksaan monoklonal antibodi pada Raja Arzan. Jadi 2.700 tahun yang lalu. Didapatkan adanya suatu gambaran metastasis pada tulangnya. Ya, ternyata memang betul. Itu adalah kanker prostat. Nah, kalau kita bandingkan dengan sebelahnya, ini adalah penderita kanker prostat, yang lain kedua, ya. Kemudian yang lain ketiga ini orang yang normal. Jadi sebenarnya kanker prostat itu penyakit yang sudah lama diketahui. Tentunya pada siang hari ini kita harus menguasai hal-hal yang basic mengenai kanker prostat ini, terutama pada deteksi dini. Ya. Dari data NCCN Asia Konsensus didapatkan bahwa di Indonesia, ya, kebanyakan kasus sudah datang terlambat. Ini kita lihat stage 4. Nah, belum yang stadium dini hanya sebagian kecil, ya. Dan kebanyakan pada usia di atas 50. Jadi mulai naik setelah 50 tahun. Kita sebenarnya sudah mempunyai suatu panduan penanggulangan mengenai kanker prostat ini yang sudah sejak lama sudah established, ya. Jadi ada 2011, kemudian 2015, dan juga masuk di dalam PNPK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita juga mengadopsi dari EAU Guidelines, AUA Guidelines, ya. Dari beberapa sumber inilah materi ini saya susun. Langkah diagnostik satu, tentunya sebagai seorang dokter kita harus memahami betul keterampilan anamnesa, bagaimana kanker prostat itu akan dikeluhkan oleh pasien. Kemudian kita harus memeriksa colok dubur, kita memeriksa penunjang dari darah dengan prostat spesifik antigen, kita memeriksa dari urine dengan biomarker PCA3, kemudian dengan imaging pencitraan dengan transrektal ultrasound, dengan diagnostik. Untuk diagnostik kita lakukan biopsi, kita ambil sampel dari prostat, kemudian imaging yang lain untuk menunjukkan staging dengan CT scan, bone scan, MRI, baik multiparametrik atau whole body. Sedangkan testosteron ini sebagai baseline untuk melihat kondisi awal, nanti pada saat suatu waktu akan terjadi kastrasi resisten, ini akan kita bermanfaat untuk evaluasi. Ya, faktor risiko terkena kanker prostat, ya, jarang di bawah 40 tahun, ya, insiden meningkat cepat setelah usia tersebut 50 dan seterusnya, seperti data yang barusan saya sampaikan. Ternyata ras Asia, kita termasuk Asia, ya, lebih rendah risikonya, ya, dibanding Afrika atau Spanyol, ya. Diet dan gaya hidup, ya, diet tinggi lemak, tinggi kalsium itu berhubungan dengan peningkatan risiko kanker prostat. Ya, kita beruntung kita tidak pemakan daging yang banyak seperti orang-orang di Western, ya. Selain itu ada sejarah keluarga. Apabila ada keluarga kita yang terkena kanker prostat atau kanker yang lain, risikonya akan
bertambah. Ditemukan bahwa adanya mutasi breast cancer antigen 1 dan 2 dan sindrom Lynch. Jadi ada suatu mutasi genetik pada orang-orang yang terkena kanker prostat. Belum jelas apakah ada hubungan merokok dengan karsinoma prostat. Tanda klinis, nah, masalahnya di sini kanker yang terlokalisir hampir selalu asimptomatik, tidak memberikan gejala. Kadang-kadang ketemu pada waktu general check up, PSA-nya kok tinggi, kemudian seorang dokter umum atau dokter spesialis melakukan colok dubur, prostatnya berbenjol-benjol, ada nodul. Kanker yang terlokalisir advance mulailah dengan berkembangnya prostat itu, seperti kita ketahui prostat itu melingkari uretra, sehingga ada gangguan kencing, ada LUTS, lower urinary tract symptom, urgensi, nocturia, frekuensi, hesitansi. Juga pada yang sudah metastasis, kadang-kadang kita mendapatkan pasien sudah itu ternyata hanya kepleset aja di kamar mandi, fraktur kolom femur. Ditelusuri lebih jauh adalah suatu metastasis dari kanker prostat atau lumpuh misalnya. Seperti gambar yang sebelah kanan ini, prostat itu melingkari uretra, sehingga kalau terjadi sesuatu perkembangan penyakit di prostat akan mengganggu aliran kencing. Gambar sebelah kiri adalah suatu skor, suatu kuesioner yang dengan mudah kita bisa mengevaluasi gangguan kencing itu merupakan gangguan secara objektif atau tidak. Memang kuesioner ini harusnya pasien yang mengisi, jadi bagaimana pengosongannya, bagaimana sering kencingnya, bagaimana tidak bisa ngempet, bagaimana urgensi, pancaran kencing lemah, harus mengejan, ya, malam hari kencing berkali-kali sehingga mengganggu tidur. Setelah ini dilakukan skor, maka kita bisa tentukan kencing yang biasanya pasien itu menganggap, oh kencingnya bagaimana Pak? Normal. Ternyata secara objektif dan kuesioner ini bisa ditelusuri mungkin ada gangguan. Cara yang lain yang lebih mudah seperti ini, dengan visual prostat symptom score. Pak, kencingnya di mana? Di 1, mungkin kalau mudah masih jauh ya. Kalau lama-lama ada gangguan obstruksi, mungkin di atas yang kelima ini sehingga membasahi celana ya. Secara objektif setelah kita dengan skor tadi, dengan kuesioner tadi, secara objektif kita bisa menilai pancaran kencing itu terganggu apa enggak. Jalan keluarnya terganggu ada apa enggak, ada yang apakah ada obstruksi outlet apa enggak. Jadi pasien disuruh kencing dengan satu alat di mana itu ada sensor, muncullah grafik-grafik seperti ini ya. Grafik yang paling atas ini adalah grafik yang normal, dan seterusnya yang sebelah bawah ini yang tidak normal. Jadi orang dengan 60 tahun, Kmax-nya di puncaknya ini adalah 15 mili per second. Kalau lebih muda tentunya lebih besar lagi, bisa sampai 20-25 mili per second. Ini adalah suatu gambar OSCE, Objective Structure Clinical Assessment, itu 2016, bahwa seorang calon dokter dilatih untuk melakukan colok dubur. Karena colok dubur hanya merupakan salah satu metode yang murah dan mudah dan mempunyai level evidence yang cukup tinggi, dan grade rekomendasi jangan cukup tinggi juga. Dan jangan lupa pada SKDE 2012 seorang dokter umum harus bisa mandiri melakukan colok dubur dan mengevaluasi apakah prostat itu
normal apa enggak, membesar apa enggak, ganas apa jinak ya. Ini adalah ilustrasi dari dengan melakukan memasukkan jari, kemudian diraba konsistensinya, asimetri apa tidak, sulcus medionesnya masih teraba atau tidak. Kalau masih teraba, artinya prostatnya kan tidak membesar. Ini adalah pada waktu itu 2016 seorang calon dokter mahasiswa dari Malaysia yang menempuh pendidikan di Undip. Prostat specific antigen, jadi kita ambil dari serum ya. Jadi prostat specific antigen itu adalah suatu glikoprotein yang diproduksi oleh sel prostat ya, sel epitel prostat, sehingga tidak spesifik oleh prostat tapi tidak kanker spesifik ya, bukan, belum tentu PSA tinggi itu bukan kanker. Jadi bisa ditemui pada BPH, prostatitis maupun gejala-gejala non maligna lainnya. Nilai cut off-nya adalah 4 nanogram per mililiter. Kalau di atas 10, kemungkinan terkena kanker prostat di atas 50%. PSA yang lain ya, selain tadi adalah PSA total yang saya sebutkan di barusan, ya, ada suatu free PSA ya, PSA yang tidak tergabung pada protein, dan isoform PSA. Ini untuk menentukan suatu yang dinamakan prostate health index ya, atau P-score. Ada beberapa nilai P-score ini dan kemungkinan terjadinya kanker ya. Di atas 50% lebih kemungkinan menderita kanker. Dari urine ya, dengan PCA3 ya, gen kanker prostat 3 ya. Jadi sebelum diperiksa dimasase dulu, kemudian ada kitnya ini. Banyak di pasaran sekarang, cuman belum merata ya, Progensa ini. Kemudian nanti ada suatu kalkulasi untuk menentukan probability. Jadi probability diagnosa pasti adalah dengan melihat sel kanker prostat itu ada atau enggak. Dengan imaging ultrasound kita bisa lihat, jadi probe-nya ini masuk ke dubur ya. Kemudian ini ultrasound dengan masuk 7,5 MHz biasanya ya. 7,5 Hz, maaf. Jadi nanti akan didapatkan suatu gambaran yang hipoekoik, ini lebih lucent. Itu 60% menunjukkan adanya suatu keadaan malignansi. Dengan biopsi ini, dengan ditambah suatu biopsi, jarum kita masukkan bisa untuk menuntun kita mengambil sampel dari sel prostat. Ya, pencitraan yang lain dengan multiparametrik MRI. Jadi beberapa parameter dipakai, T1, T2, kemudian diffuse within imaging, kemudian magnetic resonance spectroscope. Nanti data-data ini diolah dengan suatu sistem yang diprakarsai, dikenalkan oleh dokter patolog Belanda, Celeberens ini, dengan PIRATS, Prostate Imaging Reporting and Data System. Ada 1-5 angkanya, 3 borderline, 4-5 ini clinically suspected, kemungkinan lesi maligna dari gambaran MRI ini akan dinyatakan oleh seorang radiologis. Ya. Kadang-kadang MRI tidak begitu bisa melihat seperti ini. 65 tahun, PSA-nya cukup tinggi di atas 4, kemudian MRI-nya masih merupakan suatu inflamasi. Dengan teknik imaging yang lebih canggih dengan prostat spesifik membran antigen atau PET scan, nah itu bisa terlihat bahwa
possibility dari lesi kanker itu terlihat. Jadi lebih canggih dari itu, merupakan suatu pemeriksaan kedokteran nuklir dengan lutetium PSMA 617. Ini saat ini bisa dikembangkan juga sebagai tidak hanya sebagai diagnostik, juga bisa untuk terapeutik, sehingga dikatakan bahwa metode ini adalah teranostik, terapi diagnostik. Mengenai prostat spesifik antigen, ada suatu kriteria lain, adalah suatu yang dinamakan PSA density. Jadi angka PSA dibagi volume prostat. Jadi kalau angkanya 0,15 nanogram per mililiter per cc dari angka PSA density-nya itu kita harus curiga suatu malignansi, dan kita ke arah biopsi. Waktunya ya. tinggal 5 menit lagi. Oke, ya. Yuk. Ini yang biasa dilakukan oleh urolog ya, untuk mendapatkan suatu spesimen. Di sebelah kanan adalah transureter reseksis, dengan sebelah kiri adalah biopsi prostat. Ya. Memang idealnya dengan transrektal ultrasound, tapi kalau nggak ada pakai abdominal juga bisa. Ya. Setelah mendapatkan sampel, kita evaluasi histopatologi dengan sistem Gleason. Jadi Pak Gleason ini adalah patolog dari Minneapolis, ya, sudah meninggal. Jadi sekarang banyak dianut Gleason sum score berdasarkan gambaran menonjol yang pertama dan kedua. Kemudian setelah adanya itu kita lakukan staging. Seperti ini. Biasanya T1 itu kalau kita nggak menduga kalau itu suatu kanker, kalau T2, T3, apalagi T4 dengan colok dubur, pasti kita harus mampu mencurigai suatu keadaan malignansi dari prostat. Ya. Apa peran dokter umum? Satu, untuk diagnostik. Kedua, untuk menilai strata risiko ini berdasarkan colok dubur dan berdasarkan imaging yang ada. Kalau kita colok duburnya kecil, Gleason score rendah, kemudian PSA rendah, untuk ini termasuk risiko rendah. Kalau risiko tinggi, kalau kita sudah bisa meraba dengan jelas, Gleason score juga tinggi, kemudian PSA di atas 20, itu risiko tinggi. Sehingga perlu dipertimbangkan untuk evaluasi imaging dan terapi selanjutnya. Ya. Yang lain adalah, ini adalah prostat kalkulator. Ya. Kalau misalnya ada orang datang dengan PSA 15, bagaimana risiko kanker prostat di kemudian hari? Nah, ini sebanyak 52%. 52% lebih. Jadi peranan dokter umum adalah deteksi dini dengan kanker prostat yang mudah. Kita bisa berlatih melakukan colok dubur, mendapatkan nilai PSA dari laboratorium, mendapatkan nilai volume dari imaging USG. Pada keadaan emergensi, misalnya tidak bisa kencing, kita bisa lakukan diversi urine, baik penghasilkan DC maupun melakukan diversi suprapubik. Ya. Dari IAUI kita sudah mempublish suatu aplikasi ini di Google, di Android, ya. Jadi kita tinggal memasukkan umur, level PSA, level prostat, colok dubur kita, kemungkinan terkena kanker prostat. Pentingnya deteksi dini, karena ternyata survival kanker prostat berhubungan dengan besarnya prostat saat diagnosis. Kalau sudah ada metastasis, ini akan kelihatan ininya angka survivalnya. Jadi kalau terlokalisir masih tinggi, sedangkan kalau sudah metastasis rendah sekali harapan hidup ke depan 5 tahun.
Ya, seperti ini. Ini ada kasus di Semarang, tiba-tiba dia lumpuh karena ada lesi di spine. Kemudian selanjutnya dia merasa visusnya berkurang, jadi ternyata suatu kanker prostat yang metastasis ke orbita. Nah, ini kita harus melakukan suatu persamaan persepsi. Seperti kata lihat ini, orang kalau melihat dari sisi ini 4, 1, 2, 3, 4. Berhubung di Jawa dia yang 4. Kalau di Padang Dr. Alvaro bilang ampe ya. Sedangkan orang bule, wah ini ini 3, dilihat dari sisi yang sering ada suatu perbedaan persepsi antara imaging yang kita curiga nodul di kanan, misalnya MRI-nya tidak menemukan. Kemudian karena apa? Dengan gabungan dari imaging, kemudian PSA density, jadi kita tidak bisa kerja sendiri, dengan suatu tim akan memunculkan suatu risiko kemungkinan kanker prostat ya. Coba nih, pada waktu Piratsiga dulu kita semua di biopsi ternyata hanya 30% yang positif. Dengan komunikasi yang baik ya, untuk Piratsiga hanya kita pertimbangkan saja untuk biopsi ya. Untuk biopsi ini juga masih ada perbedaan persepsi baik awam maupun sama-sama dokter. Jadi biopsi bisa menyebarkan kanker itu ternyata tidak betul, karena kita lihat seperti ini. Presiden ke-6 kita dengan cepat dia melakukan suatu pemeriksaan curiga ke arah keganasan, dilakukan suatu Monalisa robot biopsi, kemudian dilakukan operasi radikal dengan Da Vinci, jadi Monalisa Da Vinci. Itu kita lihat sekarang beliau sudah bisa beraktivitas sekali. Paper ini Da Vinci itu dari Amerika, itu ya. Paper ini saya ingin menyampaikan bahwa Korea sudah bisa membuat Revo I1. Ya. Dia sudah 4 tahun melakukan dengan robotic radiosphering ini, dengan kemudian dibandingkan dengan datanya Da Vinci. Dan kira-kira tidak mengatakan bahwa Revo I dan Da Vinci tidak equal kehebatannya menurut beliau itu. Ya. Diet dan kanker prostat. Ini. Ada bisa beberapa. Maaf, Dr. Adi, bisa lebih dicepat, Dr. Adi. Ya, sebentar lagi ada beberapa, ada dua slide. Bahwa di sini kita bahwa kopi bisa mengurangi risiko kena prostat. Tomat juga, kedelai, alkohol menaikkan kanker prostat. Tidak benar bahwa fat dan meat itu menaikkan risiko kena kanker prostat ya. Ya, sebagai simpulan bahwa colok dubur sangat penting dan PSA juga berperanan. Colok dubur oleh seorang dokter umum harus bisa sesuai PSKDI 2012. Ya, diagnosa prostat kanker tergantung dengan konfirmasi histopatologi dan deteksi dini memerlukan multidisiplin tim, dan penanganan kanker prostat dini memberi kualitas hidup yang lebih baik. Sebagai akhir, saya kutip bahwa dari Nelson Mandela, pendidikan adalah most powerful weapon yang akan bisa merubah dunia. Sekian, terima kasih. Dr. Alvarino, kita kembalikan ke moderator.